Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bisa melaksanakan perkuliahan kita seperti biasanya. Dan salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat Nabi kepada Nabi. Semoga di akhir yaumul kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini tidak memperpanjang kalam, yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah yaitu mata kuliah manajemen lembaga dakwah. Nah, di sini saya atas nama Nugra Wahyu Perdana dari manajemen dakwah A semester 7 akan menjelaskan mengenai tugas, yaitu apa sih manajemen lembaga dakwah itu. Nah, di sini tentu kita akan membahas satu persatu apa itu manajemen, apa itu lembaga, dan apa itu dakwah. Nah, oleh karena itu ketika nanti sudah kita membahas tentang apa itu manajemen, apa itu lembaga, dan apa itu dakwah, sehingga kita dapat terfokus, dapat mengambil titik tujuan atau titik satu tujuan dari arti manajemen lembaga dakwah itu sendiri. Nah, baik, di sini yang pertama langsung saja yaitu mengenai pengertian manajemen. Kata manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Inggris management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Sementara dalam bahasa Arab manajemen biasa disebut dengan at-tanzim dan at-takhti. Dengan demikian, secara bahasa manajemen berarti suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologis, manajemen mempunyai banyak pengertian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap anggota organisasi, serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajemen merupakan kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan, atau bahkan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Nah, selanjutnya mengenai pengertian lembaga. Nah, dalam arti lembaga ini, di sini lembaga merupakan suatu wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, itulah pengertian dari lembaga. Nah, lanjut yaitu mengenai pengertian dakwah. Dakwah ini banyak artinya atau banyak dalam Al-Quran menjelaskan. Dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a yada'u da'watan, ajakan, seruan, atau panggilan. Sedangkan bentuk fi'ilnya, bentuk kata kerjanya mempunyai arti memanggil, mengajak, atau menyeru. Orang yang mengajak, menyuruh, dan memanggil bentuk isim fa'il atau subjek disebut sebagai da'i. Dan sedangkan orang yang diseru bentuk isim ma'ful atau subjek disebut sebagai mad'u. Sementara itu dalam Al-Quran, dakwah sering diulang dalam Al-Quran, semisal dalam Quran surah Yusuf ayat 33 yang artinya Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Nah, ayat lain yang berbicara tentang dakwah adalah dalam Quran surah Yunus
ayat 25. Ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menyeru agar orang yang muslim masuk ke surga. Dar as-salam, menyuruh manusia ke Darussalam atau surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Nah, dalam arti di sini kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian dari manajemen, apa itu pengertian dari lembaga, dan apa itu pengertian dari dakwah. Nah, di sini yang tadinya sudah kita sama-sama dengarkan ya, sudah sama-sama kita jelaskan atau saya jelaskan di bagian masing-masing ketiga hal tersebut. Nah, di sini untuk merangkup keseluruhan arti dari manajemen lembaga dakwah, di sini saya bisa mengambil kesimpulan. Demikian gabungan kata manajemen, lembaga, dakwah menjadi sebuah bentuk idlafiyah mempunyai maksud proses perencanaan tugas, menghimpun, mengelompokkan tugas dan menempatkan tugas kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Dengan adanya perencanaan dalam berdakwah ini, maka dakwah tidak dipandang dalam objek ubudiyah semata, namun juga merupakan bentuk implementasi dari berbagai macam profesi. Sebab apabila kegiatan dakwah dapat dilembagakan dan direncanakan sedemikian rupa, maka tujuan dakwah yang telah direncanakan akan tercapai sesuai dengan targetnya. Nah, mungkin cukup sekianlah penjelasan saya mengenai yaitu penjelasan manajemen lembaga dakwah, yaitu sekalian menuntaskan tugas yang diberikan oleh dosen mata pengampu yaitu manajemen lembaga dakwah. Dan di sini akhirul kalam, apabila ada kata-kata saya yang kurang pas atau kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.